Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi yang saya mau sampaikan, yang kami mau sampaikan, menjaga kesehatan tubuh tetap fit dan prima, yaitu melakukan dengan Tuina. Semoga apa yang nanti saya paparkan dalam materi ini sangat berguna untuk kita semua di dalam keluarga, dalam relasi, dan untuk orang-orang bagi mereka yang sangat tertarik untuk belajar pun nanti bisa berkarya sebagai praktisi. Itulah maksud kami, dan tak lupa bahwa kami ingin supaya keilmuan yang kelihatannya sederhana ini sebetulnya tidak sederhana. Dan kelihatan yang tidak sederhana ini sebetulnya sederhana. Tergantung di mana kita memanfaatkannya. Tetapi percayalah, apa yang dipelajari dengan baik, walaupun susah dan dengan penuh duka, semua itu adalah akan bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam hal ini, Tuina adalah suatu cara membentuk kita untuk sehat tanpa menggunakan alat bantu. Dan seandainya dibutuhkan alat bantu, itu pun dalam keadaan khusus tertentu. Oke, silakan slide berikutnya. Dalam hal ini hanya sebagai suatu patokan bahwa tadi latar belakang sudah diceritakan oleh Dr. Eka, introduksi Tuina pun definisinya nanti sebentar kita tambahin sedikit, saya tambahkan. Dan nah, untuk mengerti lebih luas ini saya lebih banyak nanti dibuktikan, dipaparkan oleh saya. Contoh kasus kalau ada waktu yang cukup, karena sebetulnya ini kita kan dalam bentuk webinar, jadi untuk contoh langsung tidak mungkin terlaksana, paling nanti ditayangkan beberapa video singkat. Kemudian peragaan dan pelatihan juga dengan video singkat. Oke, lanjut. Kenapa Tuina itu saya angkat dalam hal ini? Kita lihat latar belakangnya. Kita lihat ya, coba masing-masing perhatikan bahwa ini gambar seseorang, bukan hanya seseorang, banyak orang melakukan pekerjaan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dia dapat menimbulkan keluhan nyeri otot dan sendi. Saya bilang nyeri, bukan sakit ya, nyeri, bukan penyakit. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang sepele. Oh, saya merasa pegel, saya merasa kok tadinya nyaman, kok sekarang tidak nyaman. Jadi kalau mau dibilang ini kami sakit, ya tidak sakit. Kalau dibilang sehat, ya tidak sehat. Jadi apa itu namanya? Nah, inilah yang masih dalam bentuk tanda tanya. Situasi seperti ini, itu ada kesulitan bicara. Sebagai klien, sebagai orang yang menderita, itu dia agak kesulitan bercerita. Akhirnya, dia tidak tahu, ini harus pergi kemana. Ya. Ini saya ada kalimat, berobat kemana. Sebetulnya ini perlu dijelaskan. Bahwa kami, Tuina ini termasuk empiris. Jadi hanya mengenal preventif, promotif, dan tidak boleh masuk ke kuratif. Itu ingat, tidak boleh masuk ke kuratif. Itu sebagai praktisi. Tetapi dalam lapangan, di masyarakat, mereka merasa pergi kemana harus berobat. Itu urusan dari klien, bukan urusan dari praktisi. Nah, kemudian setelah dia bingung, akhirnya dia coba cara bagaimana penyelesaiannya. Jadi banyak orang akhirnya pergi ke tempat pijit, ya, dan pergi ke tempat lain lagi untuk menyelesaikan keluhannya. Saya tidak berkeberatan ini. Ya, dia pergi karena apa? Ingin klien ini, si penderita ini ingin menyelesaikan masalah keluhannya. Itu adalah hak mereka. Itulah yang terjadi sehari-hari di masyarakat kita. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang karena saya adalah praktisi Tuina, jadi saya harus cerita. Tuina itu apa?
Ini tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Dr. Eka, yaitu salah satu dari 4 cabang utama ilmu TCM. Ya, ini nggak bisa dipungkari, memang betul salah satu dari 4 cabang. Kedua, metode terapi ini berdasarkan teori Qinglo, Yin Yang, segala macam-macam. Sangat berguna untuk relaksasi, memulihkan stamina tubuh, dan mengatasi keluhan nyeri atau ketidaknyamanan saat melakukan gerakan. Saya lebih konsentrasi kepada ini. Tidak nyaman saat melakukan gerak. Ini banyak keluhan-keluhan yang membuat orang ini terganggu staminanya, terganggu emosionalnya, dan tidak tahu bagaimana penyelesaiannya itu. Dalam hal inilah saya lebih konsentrasi ke bidang ini. Nah, kemudian yang di bawah itu, tindakannya adalah dilakukan dengan melakukan berbagai macam cara rekayasa tangan. Yaitu saya bilang, kalau pijit kan namanya pijit, kalau urut ya urut. Tapi kalau namanya melakukan macam-macam rekayasa tangan, ini sudah merupakan skill, yaitu keahlian khusus yang tidak sembarangan bisa dipelajari. Jadi harus melalui pendidikan, melalui ada bimbingan guru. Istilah Mandarinnya adalah sofa. Kalau bahasa Inggrisnya ada hand manipulation. Nah, kemudian untuk lebih jelas kita lihat tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Eka, lihat ya. Tuina ini ada di nomor 3. Banyak macam cabang-cabangnya. Nah, ini juga penunjangnya. Investigasinya bagaimana. Ini sudah dipaparkan oleh Dr. Eka. Jadi yang pentingnya adalah bahwa traditional Chinese medicine ini ada sekolahannya. Dan untuk menjadi sebagai praktisi traditional Chinese medicine, untuk formalnya adalah 4 atau 5 tahun. 5 tahun untuk S1, 4 tahun adalah untuk sarjana terapan. Dan bisa dilanjutkan ke master. 2 tahun lagi master. Kemudian 2 tahun lagi doktoral. Jadi ada jenjang pelajarannya. Lanjut. Nah, kita sekarang bicara secara garis besar. Ilmu pengobatan tradisional Tiongkok ini meliputi keilmuan seperti tadi yang sudah dibicarakan dalam bentuk rumpun, akar rumput, yaitu ada ramuan herbal. Kita semua orang tahu yang mengadakan praktisi untuk ramuan herbal, kita bilang Shinsei herbal. Kemudian untuk akupunktur, praktisi akupunktur, kita bilang Shinsei akupunktur. Nah, ilmu Tuina ini dibilang juga Shinsei Tuina atau Shinsei pijit urut. Tapi saya tidak senang dengan kalimat pijit urut. Karena pijit urut mempunyai pengertian yang lain. Kalau Tuina itu jelas, dia adalah menuju ke cara tradisional Chinese medicine, yaitu tradisional kesehatan tradisional Tiongkok. Keempat, yaitu ilmu Qigong atau olah pikir, olah tenaga dalam, energi dalam. Ya, mirip-mirip seperti kelompok lain mengatakan prana, kelompok lain yang menyatakan bahwa ini reiki, tetapi mungkin ada bedanya ya karena masing-masing bersumber pada teori awal yang tidak sama. Kelima, ini adalah makanan sehat, yaitu suatu ramuan-ramuan yang tujuannya adalah sebagai nutrisi untuk menyehatkan kondisi tubuh kita. Dan semua ini dari 1, 2, 3, 4, 5, yang formalnya tetap melakukan sekolahan 4, 5 tahun minimal sebagai sarjana TCM. Tetapi untuk yang tidak sampai kesempatan itu, di dalam empiris, ya kita bisa berikan bahwa itu adalah Shinsei biasa, nanti disesuaikan dia keahliannya di bidang mana. Kalau melalui pendidikan formal, semua ini 1, 2, 3, 4, 5 itu dipelajari. Khusus Tuina mendapat 1 semester Tuina dasar, yaitu pada semester ketiga, yaitu pada tahun kedua. Nanti setelah itu, untuk menjadi suatu praktisi yang profesional, dia bisa belajar lagi tersendiri dalam kuliah tambahan atau dalam pelatihan-pelatihan khusus.
Slide selanjutnya. Kita lihat, tuena yang dilakukan apa? Pada dasarnya, kalau definisinya itu tue. Tue itu ada pengertian dalam bahasa Mandarinnya adalah dorong. Yaitu kita bilang urut. Nah itu merupakan suatu cabut, ambil, cubit. Pakai tangan gini nih. Tuh. Kalau cubit adalah 2 tangan kecil. Kalau adalah kita menggunakan 5 jari sekaligus. Copot. Dan kadang-kadang juga dengan 2 jari sekalian ini. Nah, ini namanya nah. Ya. Jadi copotnya pelan-pelan sehingga si klien ini tidak merasakan sakit, tetapi dia akan merasakan nyaman. Tuena. Kalau zaman dulu disebutnya anmo. An adalah tekan, mo gosok-gosok begini. Nah, sekarang kita tidak bilang anmo lagi. Lebih profesional disebut adalah tue dan na. Kalau untuk tue bisa pakai jari, bisa pakai belakang telapak tangan, bisa pakai depan, bisa pakai siku. Itu tergantung di mana sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di Amerika, itu dinamakan napropati. Ya. Selanjutnya, tuena. Tuena kita pada umumnya dibagi 2, yaitu satu sebagai tuena klasik, relaksasi untuk kesehatan, untuk kebugaran, dan satu lagi adalah untuk penyembuhan terapi. Di sini hati-hati kata terapi, ya, karena menurut aturan daripada Permenkes dan Yankestra bagian empiris itu tidak boleh menggunakan kata terapi. Nah, lebih baik dikatakan adalah penyehat. Nah, ya, ini perlu dikoreksi. Kita bilang kalau orang ada keluhan, artinya kan tidak sehat. Diadakan suatu tindakan, bantuan, akhirnya menjadi pulih kembali. Itu kita bilang namanya sehat. Jadi terserah mau dinamakan terapi atau tidak, yang intinya adalah penyehatan kembali supaya keluhan itu hilang menjadi sehat kembali. Itu yang saya harus tekankan. Supaya benar-benar pengertiannya adalah di dalam bentuk penyehat, bukan kuratif. Kalau nanti punya anggapan kuratif, itu terserah dari klien sendiri atau dari pihak ketiga, itu urusan lain. Selanjutnya. Fungsi tuena, kalau kita tinjau dalam teori TCM, dia adalah tugasnya melancarkan cinglo. Cinglo yaitu ya di mana ada menyangkut aliran qi atau aliran xie. Xie ketahuinya darah. Kalau qi apa? Energi yang bisa mendorong bahwa darah itu bisa mengadakan suatu mobilitas. Dan akhirnya gimana? Terutama dia bisa melembutkan otot yang kaku. Kalau otot yang kaku lembut, dengan sendirinya peredaran darah itu akan lancar. Nah, peredaran darah lancar, semua organ-organ kita mendapat nutrisi. Ya, akhirnya menjadi sehat kembali. Kan jadi suatu keseimbangan. Jadi ada suatu mengharmoskan persendian juga demikian. Menguatkan sistem qi dan ginjal. Ingat, hati-hati. Kalimat ginjal daripada istilah TCM itu tidak, artifisisnya tidak sama dengan istilah ginjal dari medis. Yang namanya ginjal ini adalah stamina, sistem stamina dalam tubuh kita. Zaman dulu orang dulu tidak mengerti, jadi dia bilang ini adalah ginjal. Saya tidak bisa, kami ini orang-orang TCM tidak bisa menghilangkan kalimat itu, karena ini merupakan suatu istilah dalam TCM, bukan istilah umumnya secara medis. Keenam, mengharmoniskan sistem pencernaan, meluruhkan reak, dan melegakan pernapasan. Istilah reak ini tidak sama dengan istilah reak daripada medis. Yang kita namakan reak ini misalnya contoh, kalau darah itu tidak lancar, kenapa? Tentu dia ada reak yang lengket. Reak itu lengket. Jadi tidak lancar. Jadi dia bilang adalah reak. Nah, jangan disamakan ya dengan istilah medis. Kemudian membuka tingkat kesadaran. Nah, ini juga kita bisa menolong. Contohnya, ada orang dia langsung semaput. Langsung kita mengadakan tuena. Tuena ini biasanya tidak jauh dengan menggunakan akupresur, yaitu titik-titik akupunktur. Kita mengadakan penekanan, pemijitan untuk mengembalikan supaya qi-nya itu lancar kembali, sehingga orang itu sadar. Setelah orang ini sadar,
bisa diadakan suatu dialog. Anda ada keluhan apa? Sehingga di situ kita mengadakan suatu tindakan, apakah kita ini mau tanganin langsung di tempat, atau kita rujuk ke tempat yang lebih layak. Misalnya kita bisa rujuk ke rumah sakit dan lain-lain. 9, memelihara kecantikan. Ini di luar kami. Jadi ini adalah pendidikan khusus yang untuk mengadakan suatu kecantikan dengan melakukan tuina. 10, merawat kesehatan dan kebugaran. Ini sering kita dengar. Ya. Nah, untuk itu, fungsi tuina ini mohon pengertian dari teman-teman. Terima kasih. Kemudian lanjutnya, nah peran tuina. Peran tuina ini kita pakai jalur, ada gangguan di organ. Organ itu li itu dalam. Maka kita bilang kalau ada gangguan di dalam organ kita, itu tuinanya kita menggunakan sistem meridian. Sistem meridian hanya di TCM yang ada, di sistem lain tidak ada. Kemudian kalau jalurnya piau, yaitu yang di luar, kita bilang piau permukaan, ini piau ini permukaan, nah itu kita melakukan tuina jalur otot, yaitu tuinanya di luar jalur otot. Nah gangguan li maupun piau selalu ada kaitan mengait, merupakan suatu sistem yin dan yang selalu terjadi mencari penyesuaian seimbang. Tubuh sehat itu selalu demikian. Kalau piau dan li-nya tidak seimbang, dia akan tidak sehat. Lanjutnya. Tuina itu apa sih yang dipengaruhi? Ternyata gangguan yang kita bisa lakukan penyelesaiannya dengan tuina itu merupakan gangguan yang dari kepala, leher, bahu, siku, lengan, telapak tangan, jari tangan, punggung, pinggang, paha, lutut, betis, pergelangan kaki, tumit kaki, telapak kaki, jari kaki. Artinya yang cocok untuk dilakukan tuina adalah dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Semua keluhan yang menyangkut piau ataupun menyangkut li itu bisa diselesaikan dengan tuina. Tapi ingat, tuinanya adalah tuina TCM, yaitu kita melakukan 4 cara pemeriksaan dan mengkondisikan 8 sindrom. Setelah itu, kita baru melakukan tuina untuk penyehatan kembali. Kalau tuina yang tanpa melalui prosedur TCM, itu bukan tuina, kita klasifikasikan bukan tuina. Tapi itu adalah suatu pijit biasa. Selanjutnya. Tuina ini seperti tadi apa yang Dr. Eka sudah paparkan, dia itu bisa untuk dari anak, balita, dari bayi, balita, anak pertumbuhan khusus, kebutuhan khusus, untuk remaja, untuk dewasa, untuk setengah baya, untuk lansia, untuk pria dan wanita. Jadi cakupan tuina ini yang patut untuk dilakukan, itu luas sekali sasarannya. Dari orang dari yang paling muda sampai yang paling tua. Dari yang wanita bisa sampai yang laki-laki. Semua cocok untuk diadakan tuina. Tinggal bagaimana praktisi tuina ini menanganinya supaya bisa menyelesaikan keluhan mereka, itu perlu suatu praktisi yang profesional, yang terlatih. Selanjutnya. Ini selanjutnya. Kapan kita membutuhkan tuina? Misalnya, ini hanya contoh ya. Kita merasakan anggota badan yang tidak nyaman, terutama saat melakukan gerak. Kita lehernya ini kok nggak enak. Orang umum, awam, dia bilang, saya itu salah bantal. Loh, salah bantal, bukan bantal yang salah. Tapi adalah suatu gejala bahwa tubuh kita ada gangguan. Ya, salah bantal, ini kaku. Kakunya bisa nyeri, bisa hanya kaku saja, bisa merasa ngilu, bisa merasa kesemutan, macam-macam. Nah, kemudian seseorang dia menderita cedera otot, misalnya jatuh, trauma, atau dia terpleset, atau dia melakukan tenaga yang terlalu besar sehingga terpelitek atau terkilir, atau terlalu dia bilang apa namanya kena cedera lah, dia bilang cedera saraf. Ingat, di TCM ini kita tidak menyangkut saraf ya, kita tidak mengenal saraf kejepit. Kita hanya tahunya bahwa Qixie itu tidak lancar dan kita perlukan suatu penyesuaian. Kemudian ketiga ini sering dilakukan, yaitu
pasca stroke dan operasi. Jadi dalam hal ini kami pihak Twina hanya melakukan membantu supaya pasca operasi, pasca stroke ini menjadi sehat lebih cepat, khususnya di dalam suatu alat gerak. Kemudian ketiga, yaitu untuk memelihara kebugaran jasmani dan relaksasi. Contohnya, orang aktivitas, orang-orang usia produktif, itu banyak setelah kerja seminggu, merasa badannya pegel, kaku, tidak nyaman, loyo. Nah, melakukan Twina ini langsung dia akan pulih kembali kesehatannya. Itu adalah yang biasa kami lakukan untuk usia-usia produktif. Kemudian ini sangat jarang untuk kita di Indonesia, yaitu merawat kecantikan dengan Twina. Umumnya merawat kecantikan itu adalah di salon. Jadi salon, kami dalam hal ini praktisi Twina membatasi supaya jangan ada bentrok konflik of interest dalam bidang ini. Memang dalam Twina ada khusus untuk merawat kecantikan. Selanjutnya, nah ini banyak kita mendapat keluhan karena suatu kerja yang monoton. Misalnya, seorang penggunting baju di dalam konveksi. Dia sering melakukan pekerjaan yang monoton karena lelah, akhirnya tangannya cedera. Olahragawan yang melakukan olahraga yang over, dia akan terjadi, kalau istilah medisnya dia bilang frozen shoulder atau tennis elbow. Itu istilah medis. Saya tidak bicara ke sana. Orang datang, dia menyatakan itu. Kalau kami sebagai Shinsei, praktisi TCM, kita bilang, oh, ini adalah gangguan sisiat yang tidak lancar, sehingga membentuk Anda merasa siku, elbow, atau shoulder ini, bahunya ini merasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada juga yang karena melakukan gym, melakukan olahraga. Banyak yang hasil daripada olahraga yang tidak teratur, mereka mendapat suatu gangguan, keluhan, dan juga datang ke tempat kami untuk dilakukan Twina. Izin Pak Didi. Ya. Pak Didi mohon izin waktu 5 menit lagi. Oke, cukup. Nah, kemudian yang 5 terakhir. menit lagi silakan. Ya, bahu, kemudian karena dia suatu pekerjaan, bawa tas, kemudian karena melakukan bawa dompet, ini semua menyangkut suatu kenyamanan yang tidak baik, terutama untuk ibu yang selalu menggendong anak, nanti menjadi suatu keluhan. Lanjut. Keluhannya antara lain nyeri pinggang, nyeri tumit, nyeri bahu, ya, nyeri tangan, pergelangan, kemudian di sini tidur tidak bisa, tidak nyenyak, insomnia, atau ada orang bilang sulit tidur, gangguan sana. Nah, karena apa? Tidak nyaman. Ini karena tidak nyaman, tidak bisa konsentrasi. Selanjutnya. Kemudian satu lagi yang tidak orang perhatikan, yaitu karena posisi tertentu, dia ada sedikit bungkuk. Jadi ini kita lihat. Pertama, seperti itu, dalam waktu yang dekat, kami mengadakan suatu hand manipulation, yaitu Twina, langsung cepat dia menjadi pulih kembali dan merasa nyaman. Selanjutnya. Nah, ini untuk menjadi suatu tulang belakang yang miring. Secara medisnya ditulisnya skoliosis. Nah, ini karena suatu gangguan pada otot di punggung. Itu bisa langsung dilakukan dengan Twina. Sekali Twina tidak lebih dari 5 menit dia sudah ada suatu perubahan. Sangat cepat sekali. Lanjut. Nah, jadi kita biasanya kalau untuk seminar kami memberikan contoh pada yang di permukaan saja, ya untuk leher, budak, untuk bahu, untuk jari tangan, dan lain-lain. Lanjut. Nah, pemeriksaan gerak tak nyaman. Nah, ini khususnya saya mau memberitahu bahwa Twina dengan TCM kita selalu melakukan klasifikasi. Sebelum diadakan Twina, kita harus memeriksa sebagai indikator. Kemudian setelah diadakan Twina, kita melakukan lagi dengan indikator. Nah, di situ langsung kita bisa melihat hasil perubahan. Kami tidak bilang sembuh, ya. Kami bilang ada perubahan tingkat kenyamanan. Apakah tingkat kenyamanan itu 100% recover atau tidak, itu tergantung dari kondisi, situasi daripada yang menderita. Selanjutnya. Nah, ini
pengamatan yang sederhana, yaitu untuk leher, kita menyuruhkan dia untuk goyang kiri, goyang kanan, nanti muter depan belakang, ada 6 gerakan. Dari sini kita bisa tahu ada gangguan atau tidak. Lanjut. Nah, untuk pinggang, kita melakukan gerak seperti ini, ke depan, bungkuk depan, ayang ke belakang, miring kiri, miring kanan, putar badan kiri, putar badan kanan. Dari situ kita bisa menentukan di mana ada gangguan, dan setelah diadakan tindakan, sampai berapa jauh dia punya efektivitas penanganan penyehatannya kembali. Lanjut. Untuk gangguan pinggang, bagian pantat sampai ke kaki, kita lakukan pengetesan untuk mengangkat kaki. Dari cara keluhan mengangkat kaki itu, kami bisa menentukan di bagian mana yang perlu diadakan Tuena. Dan langsung dalam waktu beberapa saat, kita bisa melihat manfaat perubahannya. Lanjut. Nah, untuk yang skoliosis, kita melakukan pemeriksaan sebagai indikator. Ini sebelum dilakukan pemeriksaan, ya, ini begini, demikian, demikian. Ini yang normal, ini yang tidak normal. Jadi dengan demikian kita bisa membandingkan sebelum dan sesudah. Contoh yang di kanan ini, yang kecil itu gambar kecil, lihat. Yang permula adalah sebelum, dan yang di belakang adalah sesudah diadakan Tuena. Lanjut. Setelah diadakan Tuena, klien itu kembali, kami memberikan homework, kerjaan, yaitu latihan dan gerak yang baik, supaya mereka bisa sehat, sempurna, mendekati 100%, malah bisa kembali seperti semula. Ya, lanjut. Cara melakukan Tuena seperti tadi, bisa dengan bisa tekan, putar, dan bisa dengan memijit sedikit-sedikit, bisa mengadakan penggelindingan tangan, seperti begini. Itu banyak, ada 24 macam. Tetapi di sini kami hanya nyontohkan yang kira-kira yang cocok untuk situasi di Indonesia adalah ini. Selanjutnya. Jadi Tuena kembali lagi, dia merupakan skill. Teori tidak bisa pungkiri. Teori harus melakukan teori TCM, tetapi dalam hal tindakan, kita harus melatih skill kita. Tanpa melatih skill, itu jelas hanya sebagai suatu pengetahuan dan tidak bisa memberikan apa-apa untuk menangani penyelesaian keluhan daripada klien. Lanjut. Kombinasi. Selain kita melakukan suatu tindakan, kita bisa memberikan suatu ramuan herbal. Bisa herbal untuk yang dimakan, bisa herbal yang dipakai di luar. Saya sangat gembira bahwa tadi ada pertayangan Chen Kusui. Oh, itu Chen Kusui adalah untuk membantu sebagai ramuan herbal untuk bagian di luar. Nah, sangat cocok untuk Tuena ini. Nah, kalau ini untuk yang dimakan, misalnya Tuho Chen Siwan, Cingku Tiesangwan, Sesiang Ciekuan, Liue Tihuangwan, Taholoan, ini adalah untuk yang dikonsumsi. Kalau yang di luar itu Chen Kusui itu paling cocok. 3. Dengan tambahan akupunktur. Jadi kadang-kadang kami melakukan suatu tindakan yang kombinasi. Bukan kadang-kadang. Memang kita harus melakukan kombinasi supaya performa pengobatan, bukan pengobatan, performa daripada penyehatan itu lebih efektif, lebih cepat. Kadang dibantu dengan olah pikir, mengadakan latihan mandiri yang sesuai diberikan petunjuk. Lanjut. Pak, mohon izin, waktunya telah habis. Apakah masih panjang? Kita boleh 1 menit. Ya. Oke ya, silakan Pak. Silakan. Untuk yang awam, silakan. Yang hobi, kita lakukan Tuena klasik. Ini bisa dipelajari Tuena klasik. Tetapi kalau untuk melakukan Tuena terapan ini, ya, untuk profesi, itu perlu suatu pendidikan khusus yang harus mendapatkan sertifikasi. Lanjut. Nah, inilah kesimpulan kami, yaitu praktis, cepat, ekonomis, aman, hampir zero efek samping, perlu dilestarikan dan dikembangkan, sangat cocok untuk masyarakat Indonesia. Merintis generasi muda menjadi penerus. Dan satu pesan kami, yaitu bahwa Tuena ini jangan dianggap sepele seperti apa yang kita tahu sebelumnya. Mohon suatu perhatian dan memberikan suatu kekhususan
bagi keilmuan ini. Terima kasih.